Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman diberikan kesehatan serta dimurahkan rezekinya ya, dan dilancarkan usaha peternakannya. Salam kicau mania teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara sukses ternak jiplak kristal, tapi dari segi pakannya ya teman-teman, khusus membahas menu pakan ya teman-teman. Nah, karena menu kesuksesan dari peternak itu adalah dari kecukupan gizi dari hewan ternak kita ya teman-teman, karena itu sangat mempengaruhi tingkat produktivitas dari usaha atau ternak kita. Baik teman-teman, sebelum lanjut ke topik pembahasan, jangan lupa teman-teman selalu dukung channel ini ya teman-teman, supaya saya selalu semangat dalam membahas konten-konten seputar dunia hewan serta seputar peternakan ya teman-teman, yang mungkin peternakan itu yang saya alami dan yang saya lakukan ya. Saya nggak berani di luar kemampuan saya, atau di luar yang mungkin yang bukan yang belum pernah saya alami lah, seperti itu intinya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya, kita lihat persiapannya ya teman-teman, apa saja yang sebenarnya kita butuhkan. Oke, baik teman-teman, saya siapkan semua bahan-bahannya ya teman-teman, yang mungkin kita butuhkan untuk meracik pakannya ya teman-teman, setelah panen anakan jiplak kristal. Nah, setelah kita panen anakan jiplak kristal, otomatis kita juga harus genjot lagi ya teman-teman, atau kita tingkatkan lagi pakannya, multivitaminnya, supaya apa? Supaya produktivitasnya akan meningkat dan akan maksimal ya teman-teman. Nah, apa saja yang kita butuhkan, yaitu dari pakan EF-nya ya teman-teman. Di kandang saya full EF teman-teman, full EF. Yang saya kasihkan adalah ulet kandang full EF-nya teman-teman. Pasti ada ulet kandang. Namun jika memang terpaksanya tidak ada, biasanya saya ngasihnya jangkrik yang kecil-kecil teman-teman. Nah, kadang kalau di sini kan memang tidak ada peternak ulat kandangnya ya teman-teman. Jadi bergantung pada panen atau di peternak ayam ya teman-teman. Pada peternak ayam itu ulat kandangan banyak di situ. Biasanya stok yang menyetok adalah petani-petani peternak ayam atau pengepul ulat kandang itu sendiri ya teman-teman. Nah, tapi saya siasati dengan beternak ulat kandang sendiri teman-teman, dengan menyetok itu buat cadangan saja sebenarnya teman-teman. Tapi kalau memang kebetulan di teman-teman, lingkungan teman-teman nggak ada ulat kandang, teman-teman bisa ganti menggunakan jangkrik. Ya, jangkriknya ukuran kecil ya teman-teman. Nah, supaya dari jiplak kristal itu akan mudah untuk proses memakan ya teman-teman, seperti itu. Baik teman-teman, tadi ulat kandang, yang kedua ada ulat Jerman teman-teman. Ada ulat Jerman, kemudian ada ulat Hongkong teman-teman. Nah, kalau di teman-teman nggak ada ulat Jerman ya, teman-teman cukup bisa menggunakan ulat ulat Hongkong ya teman-teman. Cukup ulat Hongkong, ulat kandang, kemudian bisa juga teman-teman ditambahkan kroto ya. Itu fleksibel teman-teman. Sebenarnya ulat kandang dan ulat Hongkong aja sudah cukup teman-teman. Di kandang saya tidak pernah menggunakan kroto. Saya ngasihkan kroto itu sewaktu-waktu ketika memang saya sedang ada pemberian pada burung murai batu teman-teman. Jadi saya nggak selalu ketika menggenjot produksi itu memberikan kroto teman-teman. Itu selingan saja ketika memang
ada sisa kroto untuk murai batu, seperti itu ya teman-teman. Nah itu pakannya tadi. Nah ini teman-teman, ulet Germania itu yang ukurannya kecil-kecil teman-teman. Nah ini emang ini agak mirip ya, maksudnya ulet Hongkong dan ulet Jerman itu warnanya agak mirip kalau ukuran kecil-kecil, tapi warnanya itu agak mengkilap teman-teman. Nah ini adalah ulet Jerman, agak mengkilap ya jika dibandingkan dengan ulet Hongkong itu akan berbeda teman-teman. Ini kalau si Jerman agak kecoklatan ya, tapi kalau masih usia muda yang seperti apa tadi, apa ya namanya, seukuran dengan ulet Hongkong itu akan kelihatannya itu mengkilap teman-teman. Itu bedanya seperti itu. Oke ya. Nah kemudian kita perlukan adalah multivitaminnya teman-teman. Ini saya menggunakan, ini saya nggak endorse ya, saya menggunakan Vitalur. Tidak ada maksud untuk endorse ya teman-teman. Banyak produk yang dijual di pasaran ya teman-teman. Nah, saya menggunakan Vitalur karena ya harganya juga agak murah ya teman-teman. Saya pernah menggunakan Vitacik, cuman agak repot ya. Agak repotnya karena ya mungkin karena saya hanya menggunakan 2 pasang. Ketika sudah produk, bahannya itu akhirnya mengeras ya teman-teman, karena sudah dibuka. Nah jikalau mungkin saya penggunaan Vitacik itu hanya sehari atau 2 hari 3 hari lah, nah, itu langsung habis, mungkin aman ya. Itu kadang mengeras ya teman, itu repotnya di situ. Kalau ini kan cair ya, saya tinggal tetesin aja. Nah, ini hanya pengalaman saya ya teman-teman. Saya sudah pernah menggunakan Vitacik, nah saya akhirnya menggunakan Vitalur. Memang harganya agak lumayan ya jika kita bandingkan dengan Vitacik. Seperti itu ya teman-teman. Itu monggo teman-teman mau pakai yang mana lah, terserah gitu. Nah ini kita tuangkan teman-teman. Biasanya cepuk segini saya menggunakan 2 tetes teman-teman. Tuh. Ya teman-teman. Nah kemudian kita tuangkan ke sini teman-teman. Kita masukkan ke wadah ya. Nah setelah kita tuang ke sini, kita kasih ini teman-teman. Jangan lupa kita kasih tulang sotong yang sudah dihaluskan, atau kita menggunakan kulit cangkang telur ya teman-teman. Nah ini kalau saya ini kebetulan ada cangkang kulit telur ya yang sudah saya haluskan ya, blender kita campur surutan sotong ya. Nah ini jangan lupa kita kasih pur ayam ya, supaya si ulet itu tetap makan ya teman-teman, tetap ada isinya ya, perutnya ya nggak kosong, supaya nutrisinya juga ada terus ya teman-teman. Nah biasanya saya memberikan apa namanya, racikan menu seperti ini saya kasihkan kisaran 3 hari 4 hari ya, 4 hari lah. Setelah 4 hari biasanya saya difulkan ulet kandang ya, tergantung. Kalau memang sudah terlihat ngangkut sarang, biasanya langsung saya stop meracikan pakan ini. Jadi karena takut dirahi lagi ketika telur, akhirnya dibuang telurnya teman-teman ya. Jadi kalau saya sih 3-4 hari stop teman-teman, karena biasanya di hari ke-6 atau ke-7 itu dia posisinya sudah nelor teman-teman. Jadi setelah hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga saya stop, atau hari keempat ya kalau sudah tampak ngangkut sarang. Walaupun sarangnya itu biasanya tidak ngangkut ya, masalahnya biasanya saya bongkar sarangnya itu kan panenan ketiga ya teman-teman. Kalau posisinya memang nggak bagus, sarangnya sudah berantakan, nah saya bongkar. Tapi kalau nggak tak bongkar, biasanya tetap dia itu ngangkut teman-teman, ngangkut sarang-sarangnya di bawah ya, merapikan kembali.
Nah, itu kalau udah seperti itu saya stop pemberian racikan ini, kemudian saya full ulet kandang teman-teman, supaya aman tidak membuang telur teman-teman. Terus untuk yang multivitamin ini biasanya saya hanya kasihkan 1-2 kali saja teman-teman. Itu hanya untuk multivitamin tambahan. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, seperti itu saja saran dan tipsnya ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, ini saran yang saya alami di kandang saya dan yang saya lakukan di kandang saya teman-teman. Mungkin di kandang lain atau peternak lain berbeda ya. Saya hanya bermaksud untuk berbagi pengalaman teman-teman. Barangkali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Salam sukses kicau mania, salam sukses peternak burung teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.